Nah ini dia Mas Bro, ini adalah crankcase daripada C series dengan basic yang berbeda, ataupun basicnya sama, cuman ada sedikit beberapa perubahan ya, sedikit tapi agak banyak Mas Bro. Oke, kita bahas apa aja ya Mas Bro ya. Oke, yang pertama dari mana dulu nih? Dari yang genah-genah dulu, itu dari pompa olinya ya Mas Bro ya. Pompa oli udah kelihatan banget. Kalau si C series masih menggunakan pompa oli macam ini, itu masih menggunakan stick as yang tembus ke bagian crankcase sebelah kiri. Sedangkan ini yaitu adalah bersifat sebelah kanan saja tanpa tembus sebelah kiri ya. Aliasnya ini adalah bisa jalan pompa olinya hanya menggunakan crankcase sebelah kanan saja tanpa menggunakan gear di sebelah kiri. Jadi di sini nggak ada as penghubung ataupun as penerusnya Mas Bro. Tuh. Jadi nanti bisa disetruk sampai 55 atau mungkin bahkan 60 ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi saya sih belum memastikan kalau struknya mentok di seberapa ya. Saya hanya mengira-ngira saja kurang lebihnya di 60 untuk struknya. Kalau realnya itu belum saya coba berapa karena saya belum sempat untuk menyetruk C series ya. Sebenarnya sih ada rencana ke situ ya Mas Bro ya. Oke, bagian full pump, pompa oli itu seperti itu. Untuk perbedaannya full pump umur radiator ya. Oke, pertama pembahasannya itu di bagian pompa olinya. Nah ini aku udah kasih mark, udah kasih tanda. Tahap pertama itu membedakan dulu antara keduanya. Kemudian ini untuk tahap olinya, tap oli yang anti dol ya Mas Bro. Ini dia itu pakai tutupnya, pakai tutup klep C series Mas Bro. Dipakein di sini nanti. Untuk saringannya di sini ada saringannya juga, istimewa dia. Saringannya itu pakai punyanya si Pro Neotek, bisa masuk ke sini. Saringannya yang kayak contongan itu nanti ya. Saya udah cari-cari kemana ndak ada. Pokoknya ini bisa pakai kayak series saringan kompolinya. Kalau ini dia itu memakai saringan dari kisi-kisi ya. Kisi-kisi yang modelnya square ataupun kotak. Nanti dia itu ada kisi-kisinya. Kemudian apalagi emang perbedaannya? Oke, yang ke depan itu, nah ini bagian pelindung tapolinya itu pun beda, ini tebal banget. Ini ada pelindungnya dari depan maupun dari belakang. Tuh. Kalau ini cuman kayak gini aja Mas Bro. Jadi kalau semisal kena batu dari belakang ya, mungkin biasanya orang-orang jahil ya pakai palu, buah, udah mondor sini ya. Kalau ini kan pakai palu bodem itu masih kuat Mas Bro, masih aman. Oke, lanjut Mas Bro. Di bagian depannya ya, bagian depannya itu baut tusuk sate udah berbeda ya Mas Bro. Nah tuh udah berbeda tuh. Astagfirullahaladzim, jatuh. Oke, yang penting ada baut tusuk sate yang berbeda dan lebarnya pun berbeda, jadi nggak bisa saling tukar. Untuk bloknya sendiri nggak bisa, ini blok ini buat sini, blok ini buat sini. Bahkan dari dratnya pun itu berbeda Mas Bro. Kalau ini M7 M7 bener ya, M7. Kalau ini M6 itu berarti baut 10, kalau M7 itu baut 11 Mas Bro. Kemudian apalagi Bang perbedaannya? Oke, kita lukar balik seperti ini. Kita balik seperti ini. Nah, teknologi yang disematkan di Yamaha juga diterapkan di sini Mas Bro. Power jet atau main jet ataupun pillow jet atau jet yang lain yang fungsinya sebagai penyemprotan oli ya ke bagian seher ataupun piston ya. Kalau posisi kayak gini mancrot ke raimu Bro, crot kayak gini, crot. Nah, jadi di sini ada power jet, main jet, pillow jet buat semprotin oli ke bagian piston apapun itu namanya, pokoknya semprot lah ya. Semprot oli dari sini mansrot ke pistonnya untuk pendinginan bagian piston dan silinder
boring, linear, piston, stang piston, kurang lebihnya seperti itu untuk pendinginannya ya. Nah ini adalah kelebihannya. Terus apa lagi bang? Ini kalau di Grand nggak ada ya, tuh nggak ada. Sebenarnya di sini bisa juga dibikinin cat-cat gitu ya mas bro. Bikinin cat-cat, walaupun cat-catnya nggak ke depan, ke samping aja juga nggak apa-apa sih. Sini ke atas. Kalau ini kan agak ke depan. Gitu. Terus apalagi perbedaannya? Ini perbedaannya ini. Itu lebih lebar mas bro. Kalau mas bro nggak percaya, aku percayakan lagi ya. Nih, aku ambil meteran ya. Meterannya tetangga ini mas bro. Tuh. Lebarnya ini dari sini sekitar 9,7-an. 9,7 cm. Kalau ini berapa bang? Ini cuman di berapa itu? 9. Tuh kan, udah jelas ini 9. Ini 9,7-an. Kemudian apa lagi bang? Apalagi? Udah jelas. Kalau kemudian pernafasan ini lebih sempit mas bro. Kalau ini lebih lebar, tapi fungsinya sih sama. Fungsinya sama ya. Nih, kalau dilihat dari sini, nih. Ini buat mochi-mochi, ini buat Grand. Tutup olinya lebih pantaran ini pastinya. Oke, apalagi bang? Oh ya, mounting. Nih, buat mountingnya ya. Jangan sampai salah nih, mountingnya dia itu lebih lebar. Kalau diaplikasikan di C-series, sobat itu mesti mengebesnya ataupun bes ataupun menyopaknya ya mas bro. Tuh. Ini kalau tidak salah tadi aku ukur 16 mm untuk diameternya. Kemudian kalau ini M10 kalau tidak salah. Yo M8 atau M10. Kurang lebihnya seperti itu. Nah itu adalah sekilas untuk perbedaannya. Jadi kenapa sih C-series ini bisa sampai 140, yaitu tadi struknya bisa di angka 56. Waktu itu kalau tidak salah 56 untuk VR, 56 standar pabrik ya. Kalau opsi pribadi mungkin bisa 60, mantap. Next time lah, coba-coba 60 bisa apa enggak struk series ya. Aduh, oke. Itu penasaran bikin. Itu bikin penasaran ya, mantap. Itu kita tadi membahas mengenai perbedaannya. Kalau untuk dari yang nggak disebutkan itu kurang lebih untuk spesifikasinya sama ya, seperti halnya ini untuk dudukan lahar 1, 2, 3 itu menggunakan bearing yang sama. Untuk rasionya pun si VR ini dia itu menggunakan 4 speed, menggunakan basic daripada Grand yang hanya di sepil-sepil ataupun dirubah-rubah untuk rasionya. Nah untuk rasionya sendiri seperti ini mas Ruh. Sekaligus kita bahas untuk VR karya bitnya ya. Dan untuk mochi-mochi 140 cc sampai dengan 150 cc. Nah ini adalah rasionya. Untuk masing-masing mochi-mochi itu berbeda-beda ya mas Ruh. Ini aku bahas mengenai VR roda 3 untuk rasionya. Ini untuk rasionya itu adalah 11:36, 16:31, 20:27, 23:24. Ini adalah untuk rasio versi ringan. Bukanlah rasio yang berat. Kalau semisal Mas Bro ingin motornya cepat, cukup ganti rasio aja. Bukan. Cukup ganti final gear aja ya. Jadi kalau semisal rasio pakai rasio ini nih, tinggal ganti rasio final gearnya aja. Mungkin menggunakan final gear yang lebih berat seperti halnya mungkin depan 14, belakangnya 30, itu akan mengakomodasi dari top speed yang ditentukan. Tapi karena ini buat keperluan niaga, angkut-angkut barang, sehingga dari bawah sampai atas itu termasuk rasio yang ringan ya, istilahnya buat beban berat, rasio ringan buat beban berat, bukan untuk beban
yang ringan ya. Makanya kalau buat bebannya ringan, mungkin buat harian touring, karena tidak mengangkut gerobak roda 3 ya, tinggal ganti final gearnya aja Mas Bro. Nah kalau semisal nih Mas Bro motornya series menggunakan kopling tunggal, karena ini menggunakan kopling tunggal ya. Kalau VR Karyapit itu cuman menggunakan kopling tunggal saja untuk di bagian depannya saja, jadi yang belakang ini cukup pendek untuk as primernya Mas Bro ya. Kemudian untuk sekundernya ini asnya panjang banget untuk bagian finalnya ya Mas Bro ya. Kalau untuk drumnya bentuknya seperti ini ya, nggak berbeda juga sih dengan motor Grand, tapi dia itu stoppernya di drumnya bukan di gearnya sini. Jadi kalau udah gigi 4 dia itu nggak langsung ke depan terus, karena di sini tuh ada stoppernya Mas Bro, ngancing dia persis kayak Win untuk sistem daripada drumnya, tapi kalau dari rasionya tuh yang semacam itu. Kemudian ini untuk pompa olinya Mas Bro, untuk pompa olinya jenisnya seperti ini. Kalau kita pasang kurang lebih seperti ini ya. Nah seperti ini nanti ada baginya, kemudian nanti pompa olinya tinggal dipasangin di sini. Tuh cakep ya. Nah ini Mas Bro, C-series yang udah dimodif-modif sama pihak Cina sana, karena lisensinya udah dijual ya, jadi sah-sah saja untuk memodifikasi untuk beberapa partnya. Nah ini Mas Bro, untuk tutup timingnya pun dia itu berbeda-beda ya. Ini untuk Grand Oppo C-series ini. Nah ini untuk Grand. Kemudian ini untuk yang VR 120, Viva 120. Kalau ini VR Karyapit yang versi new, yaitu berbeda-beda Mas Bro. Kalau ini paling sempit, kalau ini yang sedang, kalau ini yang paling lebar untuk C-series Mas Bro. Tutupnya beda-beda ternyata ya, mantap ya. Kalau kita ukur secara kasar-kasaran ya Mas Bro ya. Ini untuk perbedaan untuk tusuk sate di bagian sebelah kiri. Ini sekitar berapa ini? 4. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Ini sekitar Grand, kalau Grand itu adalah sekitar 4. Kalau ini ukurnya di tengah ya sini ya. Oke. 46 Grand. Dan ini berapa? Ini di 46 sama. Ini di 46 juga, tapi biasanya baut yang sebelahnya lagi itu berbeda Mas. Coba ini berapa? Sebelah kiri nih 46, kisaran 46 lah ya. Ini tuh udah mulai berbeda, ini 47. Kemudian ini berapa? Woi, ini hampir 5 cm. Kacau tuh, ngeri juga covernya ya Mas Bro. Kalau ini menurutku cuman di bor aja ini lebih gede. Kalau tadi aku sempat ukur-ukur juga, kalau ini dan ini itu hampir sama, tapi kalau ini dan ini itu udah jauh berbeda Mas Bro. Kalau kita lihat nih dari atas seperti ini ya. Nah tuh, nah aku samakan untuk bottomnya, untuk bottomnya ini yang paling tinggi ya. Kalau ini agak tinggi, kalau ini paling pendek, agak tinggi, dan ini yang paling tinggi. Oke, kemudian apa lagi Bang? Nih, packingnya pun berbeda Mas Bro. Dia itu lebih lebar ya. Bahkan kemarin aku sempat modif-modif untuk di bagian kirinya, ternyata dia itu lebih lebar untuk baut tusuk satenya daripada
di sebelah kanannya di bagian pompa olinya ini berbeda Mas Bro. Pipingnya berbeda dengan jas series Grand, tusuk satenya berbeda lagi, linirnya juga berbeda lagi. Nah itu Mas Bro untuk perbedaannya ya. Kalau sama rasio Grand jelas berbeda lagi Mas Bro. Kalau Grand di sini 24, di sini 23. Kalau ini 23, di sini 24. Kalau Grand di sini 12 Mas Bro, ini 11 ya. Nah itu Mas Bro untuk beberapa perbedaan mengenai crankcase-nya, dan kemudian kita bahas mengenai kelebihannya nih Mas Bro. Kelebihannya apa aja Bang? Seperti yang aku sebutkan tadi di sini untuk kelebihannya, dia itu mampu mendinginkan piston lebih baik di sini ya. Apalagi kalau dikombinasikan dengan oil cooler ataupun radiator ya, karena pada dasarnya untuk motor VR Karya Beat ini itu menggunakan radiator tanpa adanya oil cooler ya. Itu pun udah maksimal untuk menarik gerobak roda 3. Nah kalau untuk Grand ini nggak ada pendinginan olinya di bagian sini, kalaupun dia itu pakai oil cooler pun masih sukses saja ya, baik itu di bagian sini langsung ataupun di bagian headnya gitu ya Mas Bro. Ini juga bagus banget kalau ada oil coolernya, ada radiatornya, mantap kali buat keberan Mas Bro. Oke, itu untuk kelebihannya, itu lebih adem kalau pakai crankcase ini. Kemudian apa lagi Bang? Dia itu pistonnya bisa gede nih Mas Bro. Kemarin aku pakai piston berapa itu? 53,5 kalau enggak salah. 53,5, 54 itu masih bisa up Mas Bro. Ini pakai crankcase ini standarnya ini. Kemudian apa lagi? Struknya kalau ini bisa tinggi, standarnya ini adalah 55. Kalaupun mau di up lagi juga bisa Mas Bro, itu masih dalam rencana. Next time tonton aja, pantengin terus videonya ya, mungkin ada perkembangan buat update series ya. Oke lanjut Mas Bro, apalagi yang selain itu, stroke bisa naik, piston bisa gede juga, terus apalagi mounting ini Mas Bro, nggak kalah penting walaupun hanya sekedar mounting. Ini mirip kayak punyanya si teknologi F1ZR, Jupiter Z. Kemudian apa lagi selain Jupiter Z? Alpha mungkin ya. Kemudian Harley Davidson, dia itu dia itu juga pakai mounting yang lebih gede ya, nantinya diakomodasi sebagai tempat rubber ataupun karet ataupun peredam getaran di area sini, dan nanti di tengahnya itu dikasih bus, jadi biar nggak langsung ke bodi ya untuk meredam getaran. Itu kalau di mocin Fiat itu pakainya bus mounting di bagian sininya. Nah itu sebagai peredam getaran. Oke. Kemudian kelebihannya apalagi? Semburan olinya pasti lebih gede ya, lebih cepat karena giginya ini lebih kecil Mas Bro dibandingkan dengan The Series yang lebih gede notabene-nya. Kemudian kelebihannya apalagi Bang? Ini yang nggak pernah slack untuk botapnya. Oke lanjut, apalagi Bang? Yang jelas ini sangat istimewa kalau menurutku ya. Crankcase yang istimewa, bisa mewakili dari up 140 cc. Oke lanjut Bang. Kemudian ini Abang dari tadi membahas mengenai kelebihannya. Lanjut, apa nih kekurangannya daripada crankcase C-Series versi FIFA ini Mas Bro? Kalau crankcase dari C-Series FIFA ini biar Tosa Mocin 120, 130, 140, untuk kekurangannya adalah dari segi material. Di sini dia itu memakainya aluminium yang lebih keras ya. Aluminium yang lebih keras, sedangkan ini adalah aluminium biasa yang masih pure menggunakan AHM. Kalau AHM itu masih pure, dan ini kalau AHM itu cenderung lunak ataupun lebih lembek daripada ini. Jadi ini jarang pecah tapi biasanya tempat bautnya itu pada moler Mas Bro. Pada moler itu adalah pada dol ataupun lanas ya, sedangkan ini
tempat bautnya itu awet-awet, tapi kadang-kadang bisa bikin pecah untuk di bagian sininya nih. Kadang-kadang di sini bisa pecah atau sininya bisa pecah karena apa? CC-nya yang gede, mungkin kok masih gede juga. Nah, itu bisa saja pecah. Nah, itu adalah beberapa kekurangannya ya, Mas Bro. Kalau untuk kekurangan yang lain saya belum mengetahui, dan untuk kelebihan yang lain juga saya belum mengetahui secara pasti. Mungkin dari Mas Bro bisa menambahkan untuk kelebihan dan kekurangannya, bisa di kolom komentar ya. Untuk videonya cukup sampai di sini aja, karena ini udah ya lumayan lah buat teman kita sharing-sharing ya, sekedar untuk share sini. Dan matur suwun udah nyimak dari tadi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Thanks buat semuanya, dan wassalamualaikum.